Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal manajerial, sosiokultural dan wawancara ya teman-teman ya. Di sini untuk semua formasi P3K 2025 bisa teknis dan juga guru ya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan tentang pembahasan soal P3K ya teman-teman ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan dan juga lulus tahun ini dan menjadi ASN P3K. Amin, Allahumma amin. Soal pertama, Anda baru saja ditempatkan sebagai ASN P3K di sebuah wilayah pegunungan yang jauh dari pusat kota, akses transportasi terbatas, jaringan internet sering tidak stabil, dan masyarakat setempat memiliki adat serta cara komunikasi yang berbeda dengan yang biasa Anda temui. Apa sikap Anda? A. Berusaha menjalankan tugas sebisa mungkin karena Anda mampu bekerja walau internet tidak stabil dan segala kekurangannya. Yang B. Menjalankan tugas secara rutin, mengikuti cara kerja seperti di tempat lama sembari menyesuaikan diri dengan cara baru. C. Mempelajari karakter kebutuhan masyarakat setempat, menyesuaikan pendekatan kerja agar bisa diterima dan efektif. D. Melapor ke atasan agar bisa dipindah ke wilayah yang lebih strategis dan sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi di sini itu Anda baru saja ditempatkan sebagai ASN P3K di sebuah wilayah pegunungan yang jauh dari pusat kota. Tentunya akses transportasi terbatas ya teman-teman ya, jaringan internet tidak stabil, masyarakat setempat memiliki adat serta komunikasi yang berbeda. Nah, apa sikap yang harus Anda lakukan? A. Berusaha menjalankan tugas sebisa mungkin karena Anda mampu bekerja walau internet tidak stabil dan segala kekurangannya. Ya, di sini untuk opsi yang A itu bagus ya, positif ya teman-teman ya. Berusaha menjalankan tugas sebisa mungkin karena Anda mampu bekerja walau internet tidak stabil. Di sini bukan masalah internetnya ya teman-teman ya. Karena di sini masyarakat setempat itu memiliki adat serta cara komunikasi yang berbeda ya. Untuk opsi yang B, menjalankan tugas secara rutin, mengikuti cara kerja seperti di tempat lama sembari menyesuaikan dengan cara yang baru. Jangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini itu mengikuti cara kerja seperti di tempat lama ya. Karena kalau yang baru ini masyarakat setempat memiliki adat yang berbeda ya dan komunikasinya ya. Untuk opsi yang B kita skip. Untuk opsi yang C, mempelajari karakter kebutuhan masyarakat setempat, menyesuaikan pendekatan kerja agar bisa diterima dan efektif. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Di sini mempelajari karakter kebutuhan masyarakat setempat, menyesuaikan pendekatan kerja agar bisa diterima dan efektif. Bagus sekali ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, melapor ke atasan agar bisa dipindah. Nah, ini melapor ke atasan agar bisa dipindah, kemungkinan tidak mungkin ya teman-teman ya, tidak memungkinkan ya. Langsung skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal kedua, dalam sebuah rapat lintas bagian Anda menyampaikan usulan peningkatan sistem kerja, namun seorang rekan secara terbuka menolak usulan Anda dan mengkritik ide tersebut di hadapan semua peserta. Apa respon terbaik Anda? A. Menjelaskan kembali ide Anda dengan tenang sambil mengajak rekan tersebut berdiskusi lebih lanjut setelah rapat. B. Menanggapi kritik rekan Anda dengan nada tegas agar peserta lain tidak meremehkan ide Anda. C. Diam saja dulu untuk menghindari konflik lalu menyampaikan keberatan Anda kepada atasan setelah rapat. D. Mengakui bahwa setiap usulan pasti punya kelemahan lalu menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan untuk menilai. Jadi di sini itu kita ya menyampaikan usulan tentang peningkatan sistem kerja, namun seorang rekan kita ya secara terbuka menolak usulan dan mengkritik ide di hadapan semua peserta. Apa yang harus dilakukan pertama dulu ketika dikritik? Tenang ya teman-teman ya, kita tenang sejenak terus mendengarkan ya teman-teman ya. Jadi opsi yang A, B, C, D ini ada kaitannya dengan ketenangan ya. Apa itu? Kita lihat untuk opsi yang A, menjelaskan kembali ide Anda dan tenang. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Menjelaskan kembali idenya, terus kemudian tenang, sambil mengajak rekan tersebut berdiskusi lebih lanjut setelah rapat. Bagus ya teman-teman ya, di sini tidak marah dan sebagainya kalau ketika dikritik ya, tenang dulu. Untuk opsi yang B, menanggapi kritik rekan Anda dengan nada tegas. Nah, ini ada nada tegas, langsung skip saja ya teman-teman. Kurang baik ya ketika dikritik itu kita menggunakan nada tegas. Kita skip saja untuk opsi
opsi yang B. Untuk opsi yang C, diam saja dulu untuk menghindari konflik, lalu menyampaikan keberatan Anda kepada atasan setelah rapat. Ini nggak profesional dalam pekerjaan ya teman-teman ya, karena apa itu namanya, diam, kita berdiam tapi setelah diam kita menyampaikan keberatan ya, kurang efektif karena ini di luar pekerjaan ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengakui bahwa setiap usulan pasti punya kelemahan lalu menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan untuk menilai. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ketiga, Anda bekerja di sebuah instansi yang mulai menerapkan kebijakan kerja fleksibel dan paperless. Sebagian pegawai senior merasa tidak nyaman dan menolak menggunakan aplikasi digital baru. Atasan Anda meminta Anda untuk ikut menyosialisasikan perubahan ini. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti arahan atasan dan bersemangat menjelaskan manfaat kebijakan baru, meskipun tahu sebagian rekan tetap akan menolak. B. Menyampaikan kebijakan baru kepada rekan kerja dengan hati-hati agar mereka merasa dipahami. C. Memohon izin pada atasan untuk mengadakan pelatihan kepada Anda untuk selanjutnya Anda tularkan pada rekan lain. D. Mendorong rekan kerja untuk mencoba sistem baru dengan pendekatan dialog dan memberi contoh penerapan langsung dalam pekerjaan Anda. Ya teman-teman ya, kita itu bekerja di sebuah instansi ya, sebagai pengawal senior merasa tidak nyaman ketika kita menerapkan kebijakan kerja fleksibel dan paperless ya. Sebagian pegawai itu menolak ya teman-teman dengan menggunakan aplikasi digital baru ya. Atasan Anda menyuruh Anda ikut menyosialisasikan perubahan ini. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengikuti arahan atasan dan bersemangat menjelaskan manfaat kebijakan baru meskipun tahu sebagian rekan tetap akan menolak. Di sini kalau ada meskipun ya teman-teman, meskipun tahu ya, ada kata meskipun, kita langsung skip saja ya teman-teman ya. Kalau kita mengikuti arahan atasan dan bersemangat, hanya bersemangat saja ya, hanya bersemangat saja menjelaskan, kita skip saja, tidak ada dorongan ya. Terus apa itu namanya, tidak ada pendekatan, itu ya otomatis ya ditolak ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyampaikan kebijakan baru kepada rekan kerja dengan hati-hati agar mereka merasa dipahami. Di sini menyampaikan kebijakan baru saja ya, dengan hati-hati saja ya. Ini positif tapi kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, memohon izin pada atasan untuk mengadakan pelatihan kepada Anda untuk selanjutnya Anda tularkan pada rekan lain. Iya, kita memohon izin atasan untuk mengadakan pelatihan ya, pelatihan saja tanpa pendekatan, tanpa mendorong ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mendorong rekan kerja untuk mencoba sistem baru dan pendekatan dialog dan memberi contoh penerapan langsung dalam pekerjaan Anda. Ini bagus sekali ya teman-teman ya, mendorong rekan kerja yang tadinya menolak ya, terus kemudian tidak nyaman ya. Nah, ini kita menggunakan metode mendorong rekan kerja untuk mencoba sistem baru ya teman-teman ya, dengan pendekatan dialog dan memberi contoh penerapan langsung dalam pekerjaan Anda. Ini bagus sekali dari opsi yang lainnya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, instansi Anda sedang menerapkan sistem kerja baru berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi. Beberapa rekan menyatakan keberatan karena merasa sistem tersebut merepotkan dan belum terbiasa. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mempelajari sistem baru secara mandiri lebih dahulu, lalu mulai menggunakannya dengan bersemangat. B. Menunjukkan bahwa Anda mampu mengikuti sistem baru sambil menunggu rekan lain menyesuaikan diri dan memotivasi mereka. C. Menerima perubahan tersebut secara terbuka dan setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk beradaptasi. D. Aktif mempelajari sistem baru dan mendorong rekan-rekan agar bersama-sama mencari cara terbaik untuk beradaptasi. Jadi di sini instansi Anda ya sedang menerapkan sistem kerja baru berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi. Tapi rekan kerja menyatakan keberatan karena merasa sistem tersebut merepotkan ya teman-teman ya. Jadi sikap Anda apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk opsi yang A, mempelajari sistem baru mandiri terlebih dahulu lalu menggunakannya dengan bersemangat. Ini hanya berarti individu ya teman-teman ya, padahal di sini adalah instansi Anda ya. Jadi kalau memang betul mempelajari sistem baru secara mandiri, tapi menggunakannya dengan bersemangat tanpa ada mendorong rekan-rekan untuk belajar bersama ya.
tidak mempengaruhi teman-temannya ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B menunjukkan bahwa Anda mampu mengikuti sistem baru sambil menunggu rekan lain menyesuaikan diri dan memotivasi mereka. Di sini hanya memotivasi saja tanpa ada mendorong ya, mendorong ajakan ya. Dan di sini malah kita menunjukkan mampu mengikuti sistem baru ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C menerima perubahan tersebut secara terbuka dan setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk beradaptasi. Ya betul, di sini menerima perubahan tersebut secara terbuka, setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing. Iya, tapi kita kan satu instansi ya teman-teman ya. Jadi kita harus mendorong teman yang tadinya merasa sistem tersebut merepotkan ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, aktif mempelajari sistem baru dan mendorong rekan-rekan agar bersama-sama mencari cara terbaik untuk beradaptasi. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Aktif mempelajari sistem baru dan mendorong rekan-rekan agar bersama-sama mencari cara terbaik untuk beradaptasi menggunakan digital efisiensi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kelima, setiap pagi saat Anda tiba di kantor, seorang pengemis lansia duduk di depan gerbang meminta uang kepada para pegawai. Anda tahu bahwa pemerintah setempat telah menyediakan program bantuan sosial dan pelatihan kerja bagi warga kurang mampu, termasuk tunawisma. Bagaimana sikap Anda? A. Memberinya uang secukupnya karena merasa iba sambil mendoakan agar hidupnya lebih baik. B. Menghubungi dinas sosial secara diam-diam agar pengemis tersebut mendapat penanganan yang tepat. C. Menyarankan pada pengemis mencoba mengakses program pemerintah dan memberi sedikit bantuan. D. Menasihati pengemis tersebut untuk bekerja halal dan memberi sedikit modal. Di sini setiap pagi itu di kantor Anda ya teman-teman ya, ada seorang pengemis lansia di depan gerbang meminta uang-uang kepada para pegawai ya. Jadi bagaimana sikap Anda yang harus dilakukan? Kan ada pengemis yang minta-minta ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Untuk opsi yang A, memberinya uang secukupnya karena merasa iba sambil mendoakan agar hidupnya lebih baik. Ini tuh bagus ya teman-teman ya, memberinya uang terus merasa iba, jadi empati ya teman-teman. Untuk opsi yang A itu bagus tapi kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, menghubungi dinas sosial secara diam-diam agar pengemis tersebut mendapat penanganan yang tepat. Ini bagus ya teman-teman ya, menghubungi dinas sosial secara diam-diam, padahal kan ini sudah ada aturan pemerintah ya, aturan dari pemerintah setempat telah menyediakan program bantuan sosial dan pelatihan kerja bagi warga kurang mampu ya. Bagus, sesuai ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyarankan pada pengemis mencoba mengakses program pemerintah dan memberi sedikit bantuan. Nah, ini hanya menyarankan saja ya, menyarankan saja, terus besok-besoknya masih tetap akan kembali di depan gerbang ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menasihati pengemis tersebut untuk bekerja halal dan memberi sedikit modal. Dia mana mau ya, mana tahu ya. Kita nasihati kan ada yang mau ada yang tidak ya teman-teman ya. Jadi menasihati itu juga bagus ya, tapi tidak sesuai dengan jawabannya ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal keenam, dalam melayani masyarakat, prinsip berikut yang paling penting adalah A. Melayani secepat mungkin agar masyarakat puas dengan pelayanan kita. B. Memberikan pelayanan setara kepada semua orang tanpa diskriminasi. Yang C. Melayani orang yang selalu menunjukkan sikap sopan. D. Memilih melayani yang pekerjaannya paling mudah dahulu sebagai prioritas. Di sini kita dalam melayani masyarakat, jadi kita itu punya prinsip ya teman-teman. Prinsip paling penting apa yang harus kita lakukan ya. Yang opsi yang A, melayani secepat mungkin. Di sini ada kata secepat mungkin ya. Kita skip saja. Kita sebagai pelayan masyarakat tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, memberikan pelayanan setara kepada semua orang tanpa diskriminasi. Ini bagus sekali untuk opsi yang B. Kita harus, kalau kita melayani masyarakat ya, kita harus memberikan pelayanan yang setara kepada semua orang tanpa pandang bulu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melayani orang yang selalu menunjukkan sikap sopan. Di sini orang yang selalu menunjukkan sikap sopan ya, hanya melayani orang yang selalu menunjukkan sopan. Jadi kalau nggak sopan ya dilayani, jangan. Jadi ini negatif ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memilih melayani yang pekerjaannya paling mudah dahulu sebagai prioritas. Ini yang paling mudah pekerjaannya ya, paling mudah dahulu ya.
sebagai prioritas. Jangan langsung skip saja, kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-7, Anda ditugaskan menyampaikan laporan kepada pimpinan dalam forum besar, namun Anda merasa gugup. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? B. A. Berusaha menyiapkan diri dengan berlatih dan memahami materi. Bagus ya teman-teman ya, untuk opsi yang A, berusaha menyiapkan diri. Berusaha menyiapkan diri ya teman-teman ya. Bagus, tapi kurang masuk ya. Untuk opsi yang B, meminta rekan lain menggantikan Anda. Di sini malah meminta rekan lain, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melakukan dan tidak menolak untuk mengasah kemampuan diri. Untuk mengasah saja, kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyampaikan laporan dengan percaya diri dan penuh semangat. Bagus sekali ya teman-teman ya, menyampaikan laporan dengan percaya diri dan penuh semangat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-8, seorang rekan mengirim email penting kepada Anda namun menggunakan bahasa yang kurang sopan. Apa sikap Anda? A. Membalas dengan nada serupa agar ia merasakan. B. Membalas dengan tetap sopan dan fokus pada isi pesan. C. Melaporkan rekan tersebut ke atasan namun tetap membalas dengan sopan. D. Membicarakan masalah tersebut kepada yang bersangkutan agar berubah. Jadi di sini kita itu menerima email ya teman-teman ya. Kita itu menerima email namun dalam menggunakan bahasanya kurang sopan ya di dalam email itu ya. Apa yang harus kita lakukan? A. Membalas dengan nada serupa agar ia merasakan. Jangan ya, jangan membalas dengan nada serupa, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membalas dengan tetap sopan dan fokus pada isi pesan. Bagus sekali untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melaporkan rekan tersebut ke atasan namun tetap membalas dengan sopan. Di sini jangan apa-apa langsung melapor ke atasan ya teman-teman, hanya masalah sepele ya, hanya masalah dengan bahasa yang kurang sopan ya, karena atasan itu juga banyak pekerjaannya, bukan hanya mengurusi bahasa yang kurang sopan ya. Skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, membicarakan masalah tersebut kepada yang bersangkutan agar berubah. Membicarakan masalah tersebut kepada yang bersangkutan agar berubah. Jangan ya teman-teman ya. Kita harus menyikapinya ya, membalas dan tetap sopan tanpa mempermasalahkan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-9, Anda diminta mengerjakan sebuah proyek penting karena deadline ketat. Rekan Anda menyarankan agar memodifikasi sedikit data agar pekerjaan cepat selesai. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dan tetap bekerja sesuai prosedur meskipun hasilnya sedikit lambat. B. Anda tidak ikut terlibat dalam rekayasa tersebut karena takut. C. Melaporkan rekan Anda kepada atasan agar tidak merugikan perusahaan. D. Mengabaikan usul rekan dan fokus pada bagian tugas Anda sendiri. Jadi di sini kita itu rekan Anda memodifikasi sedikit ya. Terus apa itu namanya, mengerjakan sebuah proyek penting tapi sama rekan Anda itu dimodifikasi sedikit. Tapi walaupun sedikit di sini itu termasuk hal yang negatif ya, yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman ya. Terus apa yang harus kita lakukan? A. Menolak dan tetap bekerja sesuai prosedur meskipun hasilnya baik. Ini bagus ya teman-teman ya, meskipun ada kata menolak dulu dan tetap bekerja sesuai prosedur ya. Menolak itu tidak harus tentang negatif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, Anda tidak ikut terlibat dalam rekayasa tersebut karena takut. Di sini dengan alasan karena takut, kita skip saja ya. Oke, terus habis itu untuk yang C, melaporkan rekan Anda kepada atasan agar tidak merugikan perusahaan. Di sini langsung melaporkan ke atasan lagi, kita skip saja ya. Padahal di situ kita bisa mengatakan jangan kan seperti itu, atau menolak untuk memodifikasi sedikit ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengabaikan usul. Kalau ada kata mengabaikan, langsung saja mengabaikan usul rekan dan fokus pada bagian tugas Anda sendiri ya. Kita walaupun di sini mengabaikan usul seperti itu ya, ini juga termasuk salah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk opsi yang D, kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.
Soal ke-10, Anda melihat rekan kerja Anda melakukan pelanggaran kecil terhadap peraturan kantor seperti menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Apa yang Anda lakukan? A. Menegur rekan Anda secara langsung dengan cara baik. B. Melaporkannya langsung kepada atasan agar ia jera. C. Membicarakan hal tersebut kepada rekan kerja lain. D. Membiarkannya dulu baru bertindak jika pelanggarannya semakin parah. Jadi di sini Anda itu melihat rekan kerja dan melakukan pelanggaran kecil ya teman-teman ya. Pelanggaran kecil terhadap peraturan kantor seperti menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi seperti ngeprint untuk kepentingan di rumah dan lain-lain ya teman-teman ya. Itu kan hal kecil ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya. Untuk opsi yang A, menegur rekan Anda secara langsung dan dengan baik. Bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, melaporkannya langsung kepada atasan agar ia jera. Ini langsung melaporkan langsung ke atasan ya. Kita skip saja ya teman-teman ya. Karena saya ulangi lagi, karena seorang atasan itu banyak sekali pekerjaannya ya. Tidak, seorang atasan itu pekerjaannya tidak hanya mengurusi pelanggaran kecil ya teman-teman, malah lebih banyak pekerjaannya ya. Jadi jangan melaporkan ke atasan ya, langsung ke atasan ya, terlalu sangat buru-buru. Untuk opsi yang C, membicarakan hal tersebut kepada rekan kerja lain, ini malah menjadi beban omongan ya teman-teman, malah menjadi kurang baik ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, membiarkan dunia dulu baru bertindak jika pelanggarannya semakin parah. Ini malah membiarkannya dulu ya, langsung skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke teman-teman, thank you for watching.